siapa yang memasukkan surur, kebahagiaan, kesenangan kepada hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, Allah yang akan memasukkan kesenangan kepada orang itu, kebahagiaan. Jadi kan banyak orang susah, Pak, orang fakir, orang miskin, ya, apalagi hamba-hamba Allah soleh yang memang anti. Ini cuma titipan doang. Lah kalau diambil kembali oleh yang punya ya wajar. Inilah konsep harta orang yang beriman, sehingga buat tenang, Pak. Buat tenang. Khalas. Dijaga baik-baik ketika di tangan kita. Kalau diambil oleh yang punya, tenang. Innalillahi. Itu konsep supaya tenang, punya duit, punya harta. Kalau hilang nanti kita nggak akan stres, apalagi gila, Pak. Ya Allah. Jangan sampai harta membuat kita mati sebelah badannya. Jangan sampai harta membuat kita malah hidupnya nelongso. Bapak, Ibu yang kami muliakan, konsep yang ketiga. Yang keempat, ingin bahagia nggak dengan hartanya? Ada satu hal yang diperintahkan dalam agama, Rasulullah menekankan kepada kita, yaitu siapa yang memasukkan surur, kebahagiaan, kesenangan kepada hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, Allah yang akan memasukkan kesenangan kepada orang itu, kebahagiaan. Jadi kan banyak orang susah, Pak, orang fakir, orang miskin, ya, apalagi hamba-hamba Allah soleh yang memang anti minta-minta, tapi dia memang sangat susah. Bahagiakan dia dengan harta kita yang ada, maka Allah membahagiakan hidup kita, istri kita, anak-anak dan keluarga kita. Konsepnya adalah innallaha fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Allah akan menolong hamba. Dia mau apa? Mau bahagia? Selama dia membahagiakan hamba Allah yang lain, Allah akan bahagiakan hidupnya. Itulah konsep harta supaya menyenangkan kita, Pak. Jadikan dengan harta itu orang lain bahagia. Orang lain bisa tertolong, orang lain bisa lepas dari masalah, orang lain bisa lepas dari beban hutang, orang lain bisa lepas dari kesempitan. Maka Allah yang akan melepaskan kita, Allah yang akan melapangkan kita, Allah yang akan membahagiakan kita. Ini konsep. Jangan ambil cara yang lain, pergi ke mall untuk membahagiakan diri, makan ini, makan itu, beli yang membuat kita fly, yang membuat kita mabuk dan sebagainya untuk bahagia. Tidak akan. Bahagiakan orang lain, Allah yang membahagiakan kita. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Bahagia itu cuma di tangan Allah, dan dia Allah yang bisa menurunkan kepada siapa yang Allah turunkan, kepada orang beriman yang konsepnya dia tahu. Yang kelima, nah ini sudah saya singgung tadi sedikit. Abadikanlah harta kita supaya dia membahagiakan kita nanti di kehidupan alam barzakh dan padang mahsyar. Cara mengabadikannya adalah infakkan, sedekahkan. Setiap berinfak harusnya kita memberikan porsi yang besar. Ini tabungan saya, ini yang akan membahagiakan saya. Di dunia Allah mengirimkan bunganya kepada kita. Kalau sedekah 10 kali lipat, kalau infak 700 kali lipat. Ini terakhir nih, penutupan. Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah mendengarkan di YouTube kisah saya, dan yang satu ini bisa saya bocorkan, dan ini mudah-mudahan kalau dibocorkan ibrah saja nih sebenarnya. Saya diundang untuk pertemuan dai dan ulama se-Indonesia dari Sumatera Barat, dan saya berangkatnya masih ada uang, tapi pas pulangnya hanya tinggal 100.000 saja. Ketika itu uang 100.000-nya masih uang plastik itu, masih ingat? Uang merah plastik itu. Cuma selembar aja dari tangan saya. Waktu itu saya bertekad, saya pulang naik bus ekonomi saja. Kalau perlu bangku serap juga nggak apa-apa. Iya, waktu itu saya belum dikenal oleh siapa-siapa dan di mana-mana. Tapi saya mewakili para dai-dai yang ada di Sumatera Barat ketika itu. Jadi tekad saya begitu. Diantarkan malam harinya saya oleh seorang adik dalam agama, ya maksudnya itu saya udah anggap dia adik. Namanya sama dengan saya namanya Zulkifli juga. Asli orang Pariaman tapi lahirnya di Cempaka Putih di Jakarta. Zulkifli namanya. Dia sangat baik, sangat soleh dan taat. Dia sudah beristri, ya, sudah punya anak beberapa orang. Waktu dia bawa saya ke lokasi di mana saya janjian ketemu dengan dulu saya pernah janji waktu masih di luar negeri. Kalau saya pulang saya akan ke rumah beliau. Namanya Bapak Ahmad Subianto. Beliau adalah presiden direktur PT Taspen ketika itu.
Dia ikut dengan saya hajinya, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan saya iseng nanya sama Zulkifli ini. Ini sahabat saya, saudara Hamid ini kenal betul dengan Zulkifli, ya. Saya tanya sama Zulkifli, Zul, gimana kabar istri dan anak-anakmu di rumah? Sehat nggak mereka? Dia sambil bawa motor kayak seolah-olah nggak dengar. Saya tanya lagi, saya dekatkan mulut saya ke kupingnya. Zul, gimana keadaan keluargamu di rumah? Istri dan anak gimana kabarnya? Dia mengatakan, lagi sakit semuanya dah. Loh, sakit? Terus udah dikasih obat. Apa katanya? Jangankan untuk beli obat dah katanya. Untuk makan minum saja sudah hampir 2 hari ini kami tidak punya. Masya Allah. Masya Allah. Ini orang asli kurus luar dalam. Badannya kurus, ekonominya juga kurus. Asli kurus luar dalam. Kemudian saya katakan, ya Allah ya Rabb, kenapa? Bagaimana Zul? Apa dagangan nggak jalan? Apa dia kan hanya pedagang buku ya Bu ya? Lalu beliau mengatakan begini, saya tanyakan, berapa perlu uang untuk di rumah Zul? Katanya kalau ada 100.000 aja, insya Allah itu mungkin sudah cukup. Dan dia sebutkan angka yang pas ada di dompet saya. Di dompet saya cuma selembar itu loh Pak. Pas. Udah sangat tertolong sekali lah tuh Uda katanya. Dia manggil Uda ke saya ya. Oke, saya di hati saya, ya Rabb, hamba pasrah kepadamu. Ini padahal niatnya yang 100.000 ini naik bus ekonomi, kemudian bangku serap. Siap, puasa pun di jalan saya siap, itu niat saya loh ya. Dia nyebutkan angka yang ada di kantong. Maka saya mengatakan iman ini dan ilmu saya mengajak, ayo berikan dia. Pas saya turun, saya tekan dari luar itu, ting tong. Rumah orang kaya kan? Ting tong. Muncul. Wah, langsung menjerit Bapak Ahmad Subianto. Zulkifli, sini masih lihat siapa yang datang. Alhamdulillah, saya waktu membimbing ibadah haji jemaah, alhamdulillah banyak yang mencintai kita, banyak yang memfavoritkan kita karena mereka merasa sangat tercerahkan. Bahkan dia menulis buku dan dia sebutkan nama saya di situ. Perubahannya terjadi setelah ketemu kita. Jadi dia dulu menyampaikan, asal kamu pulang ke Indonesia, ini alamat saya, wajib datang ke rumah. Saya katakan baik. Nah, Bapak Ibu, waktu pagar akan dibuka, Zulkifli ini saya ambilkan uang saya yang selembar itu. Saya pasrah pada Allah. Pasrah, apa yang terjadi terjadilah. Saya kasih, Zul, bawa untuk ke rumah. Dia nolak, nggak mau dia. Udah perlukan untuk ongkos ini. Udahlah dah, nanti kesini bisalah, aman lah Zul di sini. Dia juga punya wibawa ya, punya harga diri. Nggak mau dia. Saya akhirnya tolak-tolakan. Sampai akhirnya saya rusuh dia ngeremas uang itu. Ya, akhirnya dia pun pulang. Air matanya nampak netes. Pulang dia. Sebelum dia pulang, bapak ini nanya, Zul, nginap di sini ya katanya. Jam 9:30 malam lah ya. Nginap di sini ya. Saya nggak mau nunggu kali kedua tawaran itu. Iya, saya bilang. Ya. Alhamdulillah katanya. Zulkifli pulang, saya sampai di rumahnya. Kami ngobrol, kami diajak makan, santai ngobrol, istrinya juga datang. Ngobrol lah kami sampai jam 11. Kami ngobrol, saya nginep. Saya bangun untuk tahajud jam 3-an, ternyata dia udah tahajud duluan itu Bapak. Masya Allah, kalah saya. Dia udah tahajud duluan. Kemudian subuhnya saya diajak ke masjid Istiqomah di situ. Lalu pulang balik ke rumah, ngobrol lagi lepas subuh. Dia tanyakan dakwah saya di Sumbar bagaimana. Lalu katanya, Zul, ya, saya tidak ingin kamu meninggalkan dakwah. Kamu punya potensi diberi oleh Allah, tetaplah fokus, ya. Waktu itu saya belum siapa-siapa dan belum apa-apa ya. Jadi saya juga tidak merasa keberatan, bahkan sampai sekarang dipanggil dengan Zul sekalipun. Ya sudah. Terus dia tanya, kapan rencana pulang? No, dia tanya pulang loh itu. Saya sampaikan, insya Allah rencana saya pulang hari ini. Kalau begitu sopir saya yang ngantarin ke airport. Ke airport ngapain? Cari masalah ke airport. Sopir saya yang ngantarin ke airport. Saya katakan, jangan repot-repot Bapak, terima kasih banyak, saya bisa sendiri kok. Beliau mengatakan, tidak, pokoknya sekarang Anda adalah tamu saya dan saya akan muliakan Anda, katanya kan. Nanti sopir saya ngantarkan. Saya cari akal, gimana cara ya, nanti kalau diturunkan di airport, keluar dari airport kan pakai duit Bu. Saya mikir gimana caranya. Saya tidak mau nampakkan kepanikan sedikit pun. Saya berusaha untuk mengelak lagi.
Mungkin saya akan singgah nanti, siapa tahu ke tempat teman-teman yang lain dulu Pak. Udah nanti sopir saya ngurus semuanya. Udah bingung saya. Iya deh saya bilang kan. Naik pesawat apa katanya? Pesawat apa? Dia pikir saya orang kayak dia kali ya. Jadi kalau orang kaya itu ngelihat orang-orang lain kayak dia mungkin gitu. Jadi saya katakan, waktu itu kan masih bisa beli pesawat, beli tiket di sana kan, di airport. Saya katakan saya lihat mana yang ada jalan nanti. Nggak tahu nih cara belinya gimana gitu kan. Nanti mana yang ada. Saya sarankan ambil Garuda. Nah Garuda lagi. Saya sarankan ambil Garuda. Enak, nyaman katanya kan. Saya bilang ntar lah Pak diatur di sana. Enggak, nanti saya suruh sopir saya antarkan langsung ke penjualan tiket Garuda. Garuda. Padahal kemarin kepikirannya mobil ekonomi, bus, bangku serap. Ini suruh naik Garuda. Ya Rob. Saya katakan iya deh, insya Allah saya bilang kan. Saya juga masih menjaga wibawa. Saya nggak kasih tahu ke dia bagaimana nasib kantong saya. Saya nggak kasih tahu sedikit pun, saya nggak kasih tahu. Bahkan muka susah pun nggak saya kasih lihat. Saya kasih lihat muka elit. Masya Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu kami makan sarapan pagi. Saya masih berpikir keras di kepala gimana cara nanti. Masya Allah. Ini luar biasa Bapak. Kemudian lanjut, beliau masuk ke kamar. Bentar dulu ya, dia masuk ke kamar. Terdengar bunyi serak 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 serak. Ini bunyinya lain nih sebenarnya. Bunyinya enak didengar Pak. Masya Allah. Dan dia keluar, dia bawa uang 20 lembar kertas merah itu Pak. Bukan kertas yang plastik itu ya. Uang 100 ribuan 20 lembar. Zul, ini untuk beli tiket katanya. Ini untuk beli tiket 2 juta rupiah. Kemarin cuma berapa? 1 lembar ya. 1 lembar dipulangin berapa? 20 lembar dipulangin. Saya masih mengatakan, Pak, jangan nyusahkan diri. Masih, padahal mau banget. Ya gayanya Ustadz kan kayak gitu ya Bu ya. Bagaimanapun tetap menjaga wibawa dan harga diri. Katanya tidak, pokoknya Anda belikan tiket. Selebihnya terserah, mau beli, mau minum atau apa terserah. 2 juta Bu. Alhamdulillah. Kepikir sama saya kalau naik bus masih banyak bisa dikantongin. Cuman karena si sopir ngantarin ke airport, ya harus beli tiket kan begitu. Dan amanahnya beli tiket Garuda. Ternyata dia belum puas hati Bu. Dia ambil aninya cek apa nama? Yang bisa ditulis itu? Cek ya. Ya, dia tulis Pak. Suka hatinya aja dia nulis. Lalu dirobeknya, Zul, ini nanti uangkan di Sumatera Barat, pakai untuk dakwahmu. Masya Allah. Nggak usah saya kasih tahu kepada berapa dia tulis di situ. This is my secret. Pokoknya itulah kali pertama saya memegang cek. Masya Allah. Dengan cek itu saya pulang Bu. Dan mobilnya yang saya naik itu mobil harga miliaran loh Bu. Saya datang mobil itu kayak presiden perasaan. Waduh, sebuah Masya Allah begitu mewahnya di atas mobil, kayak di atas pesawat Bu, lembut sekali. Sampai di airport naik Garuda. Seumur hidup baru kali itu saya baru naik Garuda. Waktu itu ya. Masya Allah. Ini bukti Bapak Ibu bahwa tidak akan pernah berkurang harta jika engkau sedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau Bapak Ibu bertanya, berapa jumlah anak Ustadz, berapa jumlah istri Ustadz, berapa jumlah kehidupan Ustadz, Ibu jangan tanya deh, karena Ibu akan, ini Ustadz Masya Allah bebannya, tapi luar biasa Bu, makin kita menyetorkan dana ke langit, makin boros langit memberi ke kita, itu loh. Makin boros langit memberi ke kita. Allah maksudnya. Jadi jangan pernah berpikir Bapak akan bangkrut karena Bapak rajin sedekah. Jangan pernah berpikir kita akan jadi miskin karena kita kuat infak. Enggak. Saya tadi belum sampai cerita saya tentang Abdurrahman bin Auf. Dia berniat mau miskin, tetapi malah Masya Allah, dia ingin habiskan semua hartanya Bu. Caranya gimana? Jadi sahabat-sahabat ini,
Ada musim di mana kurma rusak semua. Kurma rusak semua. Siapa yang mau beli? Susah, ekonomi lagi pada susah. Nah, Abdurrahman bin Auf bertekad akan habiskan semua duitnya dengan tolong para sahabat semua. Ibu tahu? Akhirnya diborongnya semua kurma yang rusak sekota Madinah dengan niat untuk menghabiskan duitnya. Bu, setelah kurma itu bergudang-gudang, para sahabat gembira karena mereka mendapat duit dari kurma yang harusnya terbuang. Raja Najasyi atau Raja Ethiopia datang mencari kurma ke kota Madinah, khusus kurma rusak, dengan harga 10 kali lipat. Allahu Akbar. Dengan harga 10 kali lipat dari harga normal. Jadi bukannya malah miskin, tambah kaya Pak. Tambah pusing Abdurrahman bin Auf. Ini hakikat dan ini kenyataan. Maka Bapak Ibu, nikmatilah hidup dengan harta yang sudah diketahui cara-cara untuk membahagiakan kita. Dan semoga bermanfaat kajian kita pada siang hari ini. Mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.